Sebenarnya ini sih akurat, cuman ini sangat memperlambat. Jadi untuk uh, trip kita kali ini kita hanya belajar dengan cara manual, lagi pula itu lebih cepat menurut pengalaman saya pribadi. Assalamualaikum sahabat otomotif dimanapun kalian berada. Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Kembali lagi di channel saya Raja Otomotif. Di kesempatan kali ini kita mau berbagi pengalaman atau berbagi tips sedikit tentang cara mengkolter blok mesin, silinder blok mesin. Nah, di depan saya sudah ada satu buah silinder blok dari Repo Absolut. Ini kebetulan silinder blok dari pasien saya. Nah, ini hanya sebagai contoh saja untuk kita buat. Nah, namun sebelum itu, bagi teman-teman yang belum bergabung di channel ini, mohon dukungannya dengan cara ketik like, komen, dan di subscribe, dan bagikan juga video ini ke teman-teman yang lain sebanyak-banyaknya agar saya lebih bersemangat lagi untuk membuat konten-konten berikutnya. Oke mas bro, langsung saja. Ini adalah video lanjutan dari video yang sebelumnya ya. Di video sebelumnya kita telah membahas seputar komponen-komponen dari mesin kolter dan bagaimana cara menggunakannya atau fungsinya. Nah, untuk mengklik video saya sudah taruh linknya di kolom deskripsi ya. Nah, jadi untuk sebelum kita melakukan pengkolteran, langkah pertama yang perlu kita lakukan, kita bersihkan dulu ini permukaan-permukaan dari silinder blok ya, dari packing head ini yang berada di atas yang menyentuh head kopnya. Ini harus kita bersihkan. Kita usahakan tidak ada sedikit pun yang mengganjal, karena jika ada nanti yang mengganjal maka akan mempengaruhi titik senter dari si blok ini, silinder blok ini, ke mesin kolternya. Begitu juga dari bawah ya, kita usahakan serapi mungkin, jangan ada satupun yang menyudut atau yang mengganjal. Nah, di tahap yang kedua, sebelum melakukan pengkolteran, kita ukur dulu diameter dari piston itu, piston yang lama sebelum kita kolter. Kalau tidak ada pistonnya, diameter dalamnya juga kita ukur, nggak apa-apa, nggak masalah. Karena kalau kita ukur pun nanti piston yang lama yang sudah aus, maka ukurannya akan berubah dari standarnya. Jadi ini coba kita ukur dulu. Di sini saya mendapat ukuran 50,77 mili. Artinya silinder blok ini memiliki oversize 0,75. Sebelum kita mengetahui oversize 75 atau enggak, kita terlebih dahulu harus mengetahui diameter piston standar dari setiap blok yang harus kita kolter. Contohnya di sini kita memiliki satu buah blok yang mau kita kolter dengan jenis Repo Absolut. Ini diameter standarnya ini 50 mili, 50,0 alias 50 mili. Berarti dalam satu oversize, dalam satu OS itu menambah diameter 0,25 mili. Berarti jika pistonnya oversize 25 atau OS 25, oversize 25, maka diameternya 50,25 mili. Dan jika oversize-nya oversize 50, maka diameter pistonnya 50,50 mili. Begitulah seterusnya. Jadi posisi sekarang adalah 50,75 76 ya. Alias ini posisi piston oversize 0,75. Nah, sekarang kita sudah ambil piston yang ukuran oversize 100. Seperti ini. Berarti ini diameternya 51 mili. Boleh kita tes dulu. 50,99 mili alias 51 mili. Berarti jarak dari OS 0,75 ke oversize 100 jaraknya itu di sekitaran 0,25 mili. Semua hampir sama. Oke mas bro, langkah ketiga. Ini bagian atap dari mejanya kita bersihkan dulu pakai sikat seperti ini. Pakai kuas pun boleh. Fungsinya adalah untuk membersihkan bekas-bekas besi yang telah terbubut sebelumnya. Tujuannya agar
permukaan dari silinder blok ini menempel rapat ke meja dari mesin kolternya. Kemudian barulah kita pasang di catoknya dan kita pasang di mejanya. Kemudian kita kunci. Nah, tidak usah kita kencuk ya, karena kita harus mengatur titik senter dari blok ini ke mesin kolternya atau ke pisau kolternya atau ke stick 3 besarnya. Nah, selanjutnya kita buat senter drill atau senter apa namanya ya, saya juga kurang tahu. Yang penting fungsinya untuk menyenterkan blok silinder blok ke mesin kolter. Lalu kita tekan ke bawah sampai kandas. Kemudian bloknya kita tarik ke atas sambil kita putar. Kita usahakan menempel sejajar dengan meja dari mesin kolternya. Kemudian setelah itu barulah pengunci dari bawah kita kunci. Tidak usah kencang dulu. Nah, nggak usah kencang dulu. Baru ini pisaunya kita naikkan ke atas seperti ini, diputar. Setelah diputar, ini senter bloknya kita copot lagi. Kita copot lagi ya. Nah, untuk selanjutnya barulah kita masuk ke tahap pengukuran dari mikrometer. Kita akan mengukur setengah dari pisau ini. Tapi dengan ukuran ini sudah diukur dengan sesuai piston. Sudah disesuaikan dari pabrik ya. Contohnya begini. Ini ada nok. Di sini ada nok. Di sini juga ada noknya. Nah, kita cocokkan noknya. Lalu kita tekan ke bawah. Pisaunya kita turunkan ke bawah, stick besarnya kita turun ke bawah. Barulah kita ukur. Mengingat tadi piston yang lama alias ukuran silinder blok yang lama operasi 0,75, berarti diameter pistonnya 50,75 mili. Nah, di sini kita akan membuat ukuran pisaunya 50,75. 50,75. Nah, seperti ini. 50,75. Ini sudah sama dengan diameter piston. Ukurannya 50,75. Nah, sebelum kita ukur lagi, sebelum kita kolter lagi, ini kita kendorkan lagi, kita tambah 0,2 mili menjadi 0,02 mili, 50,77. Fungsinya kita coba secara manual untuk memakan bloknya dengan pisau ini, apakah bloknya sudah senter atau rata dengan pisau bubutnya atau udah senter dengan mesin kolternya. Pertama kita gesek-gesekkan. Kalau kena sebelah, yang lain nggak kena, berarti ini belum senter betul. Maka kita bisa melakukan pengetokan atau menyetingnya, mintilnya, agar makanan pisau rata. Jangan ada makan sebelah. Turunkan lagi ke bawah sedikit agar dapat makanan bloknya. Turunkan lagi ke bawah. Ini makanan dari pisau ke blok silinder blok sudah hampir dapat semua. Hampir keliling ya. Alias silinder bloknya sudah senter dengan mesin kolternya. Baru kita naikkan ke atas. Lalu kita ukur lagi. Kita perbesar lagi diameter pisaunya. Tadi kan ini ukurannya operasi 100, ukurannya 51 mili. Sekarang mau kita buat 50,85 mili. Kita makan dulu sekitar berapa ya? Sekitar 0,15 mili lah kita makan. Soalnya perbedaan dari setiap persis 0,25 mili. Berarti kita makan dulu 0,15 mili. Alias kita masih mempunyai toleransi sekitar 0,10 mili lagi dari piston yang mau kita kolter. Lanjutnya kita nyalakan.
Kita kunci. Lalu handle kita tekan ke bawah. Kita biarkan turun perlahan. Nampak sekali makanan pisaunya rata ya. Kalau memang makanan pisaunya tidak rata, maka suaranya pun agak berbeda nanti. Nah, makanan pisaunya telah habis, maka ini kita setel agar matinya otomatis. Stick menekan ini, jadi handle-nya naik ke atas, alias turunnya pisau sudah mati. Itu hasilnya. Bloknya lumayan parah ya. Dari atas dapat sedikit, dari bawah ada bekas cacat. Tapi kita masih mempunyai toleransi. Ini belum selesai. Kita buat tahap selanjutnya. Nah, sekarang posisi kita di 50,85 mili. Untuk jadinya piston ini kita buat toleransi, umpamanya ini 51 mili, kita buat toleransi 50,93 mili alias 0,07 mili untuk finishing di mesin polishing. Mesin itu. Jadi ini bisa kita tambah menjadi 50,93 mili. Kita mempunyai toleransi sekitar 0,07 mili untuk polishing. Ini belum bersih ya kan? Coba kita pasang noknya. Kita turunkan pisaunya. Setelah kita turunkan, ini kita putar dulu apakah pisaunya sudah melewati nok. Setelah melewati nok, barulah kita tekan lagi. Nah, seperti ini hasilnya Mas Bro. Jadi sebelum ini kita copot, kita pastikan dulu. Kita masukkan dulu ini piston. Terus setelah kita masukkan, kita paksa ya masukannya ya. Kita lihat bekasnya. Bekas dari makanan dari blok ke piston. Dia masuknya sampai di sini. Bisa dibilang hampir setengah dari pas di pertengahan pen piston. Ini sudah bisa kita polishing. Oke lah Mas Bro. Cukup sekian berbagi tips tentang cara koltel mesin. Nantikan video selanjutnya di cara polishing blok silinder mesin dengan mesin semi otomatis rakitan kita sendiri, Raja Otomotif. Mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat. Salam otomotif dari saya, Raja Otomotif, Padang Lawas, Sumatera Utara, Medan. Mantap.